adik-adik, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Hari ini kita akan beribadah bersama dan bersama Mbak Gendis dan juga pasti yang belakang Mbak Gendis udah dada-dada nih, dada-dada say hi sama adik-adik. Sama siapa sih hari ini? Halo, sama Mbak Uri lagi. Hai. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi nih supaya semangat. Ayo kita bangkit berdiri ya Mbak Uri ya. Biar semangat semuanya. Kita mau nyanyi lagu apa nih Mbak Uri pertama nih? Kita mau nyanyi lagu ini bisa dimakan loh. Oh, apa itu? dimakannya habis kita ibadah atau sambil ibadah? Sesudah ibadah aja. Oh, berarti tahan dulu ya adik-adik, atau minggu depan sarapan dulu baru ibadah. Yuk kita nyanyi lagu apa nih tadi? Roti dan Mentega. Yuk kita berdiri. kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Lah raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai, kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu. Panggil dulu yang di rumah kamu, mungkin ada adik atau kakak kamu yang belum kumpul, atau ajak papa mama supaya ikut ibadah bareng kita. Sambil nunggu mereka, kita nyanyi dulu yuk. Berdiri yuk, kita mau nyanyi seindah-indahnya pelangi dan secerah-cerahnya mentari. Indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah
secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dia yang Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Yesus, karena mau mulai ibadah malam minggu, berkati dan hai kami. Terima. Asyik terhadap kamu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau menyanyikan lagu Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kamus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gamus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bacaan firman hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 17 ayat 2-5, dilanjutkan ayat 10-13. Keributan di Tesalonika. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberikan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara pertualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ayat 10. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, dan datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di sekolah minggu. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi Bunda percaya adik-adik tetap semangat dan sukacita dalam mengikuti sekolah minggu pada pagi hari. Kita tadi sudah bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang pertama sampai dengan 15. Di sana dikisahkan tentang penginjilan Paulus dan Silas di kota Tesalonika. Tapi sebelumnya adik-adik pernah ingat pekerjaan Paulus dan Silas di kota Filipi? Iya, Paulus dan Silas pernah mengusir roh jahat dari seorang wanita. Paulus juga pernah dipenjarakan karena tuduhan palsu. Paulus dan Silas juga pernah ketika di dalam penjara menaikkan puji-pujian dengan sukacita. Dan Paulus, Silas juga pernah dilepaskan dari belenggu oleh Tuhan melalui gempa bumi. Dan Paulus dan Silas membuat penjaga penjara percaya kepada Tuhan Yesus dan dilepaskan dari dalam penjara, dan akhirnya diminta meninggalkan kota Filipi. Itulah pekerjaan Paulus di kota Filipi. Dan saat ini adik-adik, kita akan melanjutkan perjalanan pekerjaan Paulus dan Silas di kota Tesalonika. Kali ini ditemani oleh Timotius. Tesalonika adalah kota penting pada saat itu karena berada di persimpangan jalan dari Roma menuju Pontus dan Asia, juga dari Athena menuju ke Sungai Danube. Ada banyak orang dari berbagai latar belakang tinggal di kota Tesalonika. Seperti biasa, Paulus dan Silas ketika sampai di satu kota, yang dicari pertama kali adalah tempat ibadat atau sinagoge. Nah, di sana sudah ketika mendapatkan rumah ibadat, Paulus dan Silas langsung mengajar di sana. 3 minggu berturut-turut Paulus dan Silas mengajar. Dan Paulus, Silas, dan Timotius tinggal di rumah Bapak Jason. Bapak Jason adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dari pengajaran Paulus dan Silas, ada beberapa orang Yahudi yang menjadi percaya. Bahkan orang
perempuan-perempuan Yunani yang percaya juga. Hal ini membuat sebagian orang-orang Yahudi menjadi iri dan ingin membuat kerusuhan. Mereka mengumpulkan para preman dan menyerang rumah Jason dengan tujuan untuk menangkap Paulus, Silas juga Timotius. Tetapi ketika sampai rumah Jason, mereka sudah tidak ada. Akhirnya Jason yang ditangkap oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi tersebut. Kenapa Jason ditangkap? Karena sudah memberi tumpangan kepada pemberontak. Apa sih yang dimaksud pemberontak? Karena mereka bilang kalau Paulus menentang kaisar dan ingin menjadikan atau ada raja baru, yaitu Yesus. Padahal tidak demikian ya. Paulus dan Silas itu memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Akhirnya orang-orang atau pemimpin di sana cemas dan ingin melepaskan Jason. Tapi dengan syarat Jason diminta membayar sebagai jaminan. Jason berpikir, wah, jangan saya aja, tapi saya juga ingin membayar jaminan untuk Paulus, Silas, dan juga Timotius, supaya mereka juga bisa bebas. Gitu. Nah, karena situasi yang tidak memungkinkan atau situasi agak rusuh, akhirnya Paulus, Silas, dan Timotius diminta meninggalkan kota Tesalonika pada malam hari. Akhirnya Paulus, Silas, dan Timotius pergi ke Berea. Kota Berea adalah kota besar yang letaknya 32 km dari kota Tesalonika. Di Berea banyak tinggal orang-orang Yahudi, tetapi berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea, mereka baik dan kritis. Nah, seperti biasa, ketika Paulus sampai di satu kota, yang dicari adalah tempat ibadat. Dan akhirnya mereka menemukan tempat ibadat tersebut. Nah, ketika mendengar pengajaran Paulus di rumah ibadat tersebut, orang-orang Yahudi yang tinggal di Berea tidak langsung menolak, tetapi justru membuka hati mereka untuk belajar pengajaran yang disampaikan Paulus kepada mereka, dan mereka meneliti kebenaran kitab suci. Hasilnya adalah banyak orang Yahudi, perempuan-perempuan, dan bahkan orang-orang Yunani yang percaya kepada Yesus. Nah, sepertinya pengajaran atau penginjilan Paulus di Berea berjalan dengan lancar. Namun, kabar tentang keberadaan Paulus, Silas, dan Timotius itu terdengar oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika. Akhirnya mereka datang ke kota Berea dan menghasut orang-orang Berea, sehingga orang-orang Berea menjadi cemas. Nah, supaya tidak terjadi keributan atau
terjadi hal-hal yang menakutkan, akhirnya Paulus meninggalkan kota Berea menuju ke kota Athena. Tapi Paulus hanya sendiri. Silas dan Timotius tidak ikut karena menurut kabar Silas dan Timotius itu tidak terlalu dibenci oleh orang-orang di sana. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar penginjilan Paulus, baik itu tadi yang di Filipi, yang di Tesalonika maupun di Berea. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini? Untuk reaksi berbeda tentang pengajaran Injil, ada yang bisa menerima dengan senang hati pengajaran atau penginjilan Paulus, tetapi juga ada yang menolak, bahkan mereka marah dan ingin membenci ya, menyampaikan penginjilan tersebut. Nah, meski demikian adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh seperti itu. Meskipun situasinya sangat sulit, tetapi kita juga harus memberitakan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus di mana, di Tesalonika, di Filipi, di Berea, dia sangat dibenci, tetapi tidak Paulus tetap mengadakan penginjilan tersebut. Reaksi tentang penginjilan Paulus, ada yang menerima dengan senang hati, terbuka dan mau belajar. Ada juga yang merespon dengan kemarahan dan ingin menyakiti yang memberitakan Injil. Meski demikian, hal ini tidak boleh membuat kita berhenti untuk memberitakan Injil, bagaimanapun situasinya, seperti Paulus. Seperti juga Jason yang sudah memberikan tumpangan pada Paulus dan menjamin keselamatan mereka. Adik-adik, nah, seperti jemaat di Berea, kita juga harus lebih kritis terhadap pengajaran yang kita terima. Selain mendengarkan perkataan Paulus, jemaat Berea juga meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan memeriksa kebenaran pengajaran Paulus. Dalam kehidupan sehari-hari adik, kita juga diberikan kesempatan untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bersaat teduh di pagi hari ya, dan mendengarkan firman Tuhan saat di sekolah minggu seperti ini. Nah, dengan mendengarkan firman Tuhan tersebut, kita akan semakin tahu bagaimana Tuhan terus memberikan kekuatan kita di dalam memberitakan Injil. Nah, demikian adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga kita dapat menyebarkan Injil dengan tekun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk dapat sekali lagi belajar
mengenai teladan Paulus di dalam pengabaran Injilnya. Begitu juga keteladanan jemaat di Berea tentang firman Tuhan. Kami juga berdoa agar supaya anak-anak kami juga dapat meneladani Paulus ya Tuhan, dan juga jemaat di Berea. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bersyukur sekali ya hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita masih bisa dapat bertemu di kebaktian pagi ini. Walaupun Bagenis ingetin lagi ya, kita melalui YouTube ataupun Zoom, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Yuk, sekarang kita mau nyanyi bersyukur sebagai respon kita terhadap firman Tuhan dan rasa bersyukur kita. Yuk kita nyanyi yuk. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan telah memberkati segala minggu kami. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh penjabat pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk wabah virus corona supaya cepat berlalu dan orang-orang yang terkena virus ini supaya cepat sembuh. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit dan tidak dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan sembuhkan dan berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan, tolong berkati kami semua agar senantiasa sehat dan kami boleh belajar dan bermain dengan gembira.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Halo adik-adik, ibadah minggu ini selesai. Ya, benar sekali. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sukacita, Tetap semangat. tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Selamat hari Bye-bye. Minggu. Selamat hari Selamat hari Minggu ya Mbak Uri.